Selamat datang kembali di Webcast, The United Web Podcast. Ini hari Senin setelah kemenangan dramatis. Bukan dramatis, apa ya? Kemenangan beruntung! Kemenangan beruntung buat Manchester United. Lu anggap beruntung kok? gila. Siapa ini? Jadi guys, kita kedatangan bintang tamu. Tolong kenalin diri. Tamu doang, tamu. Iya, Belum tamu bintang, doang, tamu bintang. doang. Buat gue dia bintang. Makasih kok. Cuman aku. Gila. Halo guys, nama gue Najji dan gue Fan City. Away dulu ke sini. Iya. Dan dia suka pakai baju abal. Mana abal nih? Cari abal kayak gini gue bayarin. Banyak 4 juta. baju abal. Iya, gila. Iya. Itu nggak pernah dipakai playernya juga. Iya. Ya kan emang ini kan Dipakai bagian di model. CWC. CWC nggak ada kerahnya. Oh iya. Ini buatan nenek gue emang gue bikin sendiri. Dikasih kerah. Nenek lu Puma. Kit super nenek gue. Oh, Kid Super. Iya. Oke, gimana? Menurut gue sih kemarin United Menang beruntung. Menang beruntung. Enggak, kalau menurut gua layak menang. Karena ya layak menang karena lawan 10 orang. keberuntungan itu diciptakan. Iya. Sekarang gini, nggak ada keberuntungan yang sekonyong-konyong datang. Betul. Konyol. Iya. Singkatan nggak itu? Enggak. Senyong, sekonyong-konyong. Oh, iya. Kalau sekonyong-konyong koder ada nggak? Cintaku sekonyong-konyong koder. Terus? Enak bang di sini mancing-mancing gitu. Ya karena dia dari awal United sudah mengambil inisiatif penyerangan. Setuju. Jadi udah aim-nya itu adalah menang. Betul. Karena memang main di Old Trafford 12 musim gak pernah kalah di Old Trafford lawan Chelsea dan ini adalah salah satu pertandingan penghakiman untuk Ruben Amorim juga. Iya. Dan tadi yang gue bilang keberuntungan itu tuh diciptakan, diusahakan, itu yang dilakukan ketika menit kedua ya. Itu 3 apa 2 sih? menit ketiga apa menit kedua itu 3. Bumo Iya. sundulan ditepis sama Sanchez, terus dia crossing yang ada Oh, itu menit 2. Iya. siapa namanya Patrick Dorgu sendiri itu kan menunjukkan bahwa oh ini udah inisiatif penanganan. Setuju. Terus menit kelima lagi langsung tancap gas lagi Bayindir langsung direct. Dari Delih ya? Dari Delih apa Bayindir? Bayindir kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya itu dari belakang. Terus disundul sama Sesko. Flick header sama Sesko, Bumo Second sendirian. ball dikejar sama Bumo. Dan Sanchez melakukan kekonyolan. Betul. Nah, itu kan diusahakan dan gua sih merasa bahwa kalaupun tetap main 11 lawan 11, potensi menangnya ada tetap. Karena dari awal United main cukup percaya diri. Ya, sekali lagi lo bilang itu kan what if. Lo bilang beruntung kalau misalnya mainnya 11 lawan 11 belum tentu MU itu. Iya. Tapi belum tentu juga MU menurunkan tempo Intensitas. serangan. Bener, iya gue Jadi setuju. kalau menurut gua MU layak menang, nggak ada keberuntungan karena itu layak kartu merah. Ya tapi gini, Dit. Iya betul, layak kartu merah iya. Cuman Ya kan berarti bukan salah Unitednya dong. Oh, bukan. Emang nggak salah. Cuman maksudnya kalau lawan 11 lawan 11 menurut gua belum tentu bisa menang. Kayak begitu. Terus mainnya bagus mungkin, cetak gol belum tentu. Buktinya ya lawan Arsenal juga main bagus tapi nggak bisa cetak gol. Ya belum tentu juga nggak cetak gol. Terus juga kemarin kalau lu bilang keberuntungan ciptakan, ya kan nggak ada yang sengaja ngasih Mbumo bola kayak gitu berharap Sanchez tackle luar kotak penalti, kan nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku lihat Nah. banyak komentarnya fans Chelsea, emang Sanchez tuh emang sejelek itu. Seceroboh itu. Seceroboh itu. Iya, cuman kan Seceroboh nggak itu, ada Bang. yang bikin kita bukan bikin yang taktik tiba-tiba supaya bukan yang kartu tiba-tiba merah. dia dapat situasi kayak gitu, gua kartu merahin, bukan itu. Dia udah pasti udah mikir matang-matang, ini kalau dilepas juga bakal gol. Mungkin ada kesempatan kalau gua kasih tackle nih. Ya, siapa tahu dapat kartu kuning. Iya, tapi emang tololnya dia. Nah, tapi gitu Situasi udah. kayak gitu kalau di tackle udah pasti merah. Nah, Iya. babak 1 United tuh possession 72%, ya kan? Tapi babak kedua waktu 10 lawan 10, ya beruntungnya apa? Si Maresca itu udah narik semua penyerangnya. Betul. Tinggal Joao Pedro dan Caicedo sih bagus banget menurut gue di tengah tuh lawan Chelsea. Nah, Esteva udah tarik dan Palmer tuh gue bingung sebetulnya tuh dia cedera kan. Nah, iya dengan ditarik Esteva terus Neto juga Neto tarik. ditarik. Memang ya Chelsea udah cuman bisa bertahan aja dan menurut gue udah main yang ini aja apa? Ya nice try aja kan. Makanya dia bisa cetak gol dan di babak kedua 10 lawan 10 yang notabene di mana Chelsea pemainnya udah nggak ada penyerang. Ya. Lebih baik pemain bertahan tengah sama Joao Pedro 1 malah lebih menguasai bola, Dit. Nah, sekarang gini, orang yang dalam keadaan tertinggal dan ingin mengejar udah pasti ngambil inisiatif penyerangan. Betul. Jadi bukannya United yang menerapkan posisi bertahan terus dia beruntung dapat menang. Iya. Ya karena 10 lawan 10 kondisinya adalah MU udah unggul, ya wajar dong dia narik pemainnya untuk bertahan gitu. Jadi bukan masalah beruntung nggak beruntung karena di saat itu
ketika posisi 10 lawan 10, Chelsea mau nggak mau harus nyerang. Makanya kelihatan bermainnya lebih nyerang, ada shot on targetnya, penguasaan bolanya juga lebih banyak karena ya udah nothing tulus mau Iya udah mau nanti kalah terus berapa. betul. Oke, bentar kok. Nih, biar fair, gua tanya ke Naji nih. Menurut lu apa bedanya permainan United pas lawan City sama lawan Chelsea? Kenapa lawan Chelsea bisa semenekan itu? Atau apakah memang Chelsea gayanya yang beda sama City sampai bisa kita lawan City kan kalah 3-0. kalah possession juga kan? Kalah possession. Iya. Sedangkan lawan Enggak lah. Chelsea kita Kayak imbang deh possession deh. enggak kalah. Tetap. Kalah 70-an. 70-an? Iya, 60 apa 70-an gitu. Apa yang menurut lu bedanya apa permainan United lawan Chelsea sama lawan City dulu? Yang kemarin. lawan City beneran kayak City lagi nyoba back four terbaru mereka O'Reilly. Jadi emang nggak bisa ditembusin. Sedangkan Chelsea kan kemarin kan coba main dengan 10 pemain kayak gitu, cuy. Menurutku jadi sebenarnya MU itu bisa kill the game loh. Iya. Babak pertama. Maksudnya banyak. beberapa Banyak kayak banget. anjir Amat ini dia Sesko loh. beneran sampai aku mikir kok, kayak ini Sesko beneran penyerang bagus nggak sih? Wuih. Sampai 10 pemain loh. 10 pemain harusnya ada dong kesempatan Sesko buat nggak cetak dioper, gol. Ji. Nggak dioper. Ada 2 kali Itu. Ji di kanan nih. Di kanan si Mbumo apa Bruno, gue lupa dia pegang bola, ada Sesko, dia malah Mbumo opernya salah, trupasnya salah. Terus ya emang Ke Liverpool ngoper. enggak dong. Dan ditambahkan memang itu hujan juga deras Iya, banget iya. dan drainasenya Old Trafford kayak rusak apa gimana gitu kan. Nah, terus ada di kiri Amat. Itu bener-bener Amat, kiper, terus Sesko. bener. Nah, Nggak dioper. Amat malah oper ke ujung, dinaikin ke atas, nggak bola bawah kan gila itu. Harusnya makanya banyak banget yang bisa kill the game itu di babak Betul, pertama. betul. Itu Jadi dia. babak kedua nggak usah panik sebenarnya. Ketika main 10 pemain itu sebenarnya Casemiro juga nggak perlu kartu Nggak perlu kuning. kartu merah. Nggak perlu. Merah yang kayak Tapi itu gitu sih. pertanyaan. Gravenberch dia nekel siapa pemain Newcastle pakai 2 kaki, Iya. nggak dia apapain, Iya. ya kan? Gordon Even Yellow juga enggak? Enggak, karena dia habis itu kalau dia kuning dia kartu merah si Gravenberch. Nah sedangkan Casemiro kemarin begitu aja dia meluk terus habis itu juga tackle-nya kayak nggak bersih tapi. Tackle-nya bersih. Tackle-nya bersih, tapi dia narik. meluk Gerakan tangannya. Iya. di kartu kuning. Itu kan ya subjektivitas wasit lagi. Tapi fun fact-nya kan kartu kuning kedua tuh nggak bisa dicek VAR. Ya emang kalau itu Iya, ya. memang. Nah, sedangkan kalau kayak si Gravenberch itu dia sama sekali nggak ada kartu kuning waktu lawan Newcastle. Jadi kayak ya itu balik lagi ke wasit sih. Iya, gimana ya Ya enggak ya, kalau itu sih ya tadi kenapa gua nggak pernah nyalahin wasit karena itu pertama subjektivitasnya wasit, terus juga ya ada di mana ya dalam pertandingan tuh kan ada wasit tuh ngelihat ini tuh lagi kondisi menguntungkan untuk Chelsea atau enggak. Iya, Nah, kemarin iya, tuh iya. kelihatan mungkin di pandangan wasit ini adalah keuntungan untuk Chelsea membangun serangan cepat sehingga Casemiro dianggap mendelay pertandingan, dan mendelay pertandingan kalau di law of the game itu tuh kartu kuning. Iya. Jadi tapi di sisi lain kartu kuning kedua itu tuh bukan secara tertulis Nggak harus. segampang itu Nah, tidak keluar, segampang nggak itu. segampang itu. Itu tidak secara tertulis tapi kok. Jadi kayak ya wasit harusnya tidak segampang itu ngasih kartu kuning Iya, karena iya. itu akan merubah jalannya pertandingan. Ya tadi balik lagi subjektivitas wasit, dan kalaupun memang itu harus pelanggaran, diharapkan konsistensinya aja. Semua yang kayak gitu tuh harusnya pelanggaran. Jadi sekarang tuh kita sebagai yang nonton bola jatuhnya kayak cuman tinggal tunggu giliran aja siapa yang Giliran sesuainya apesnya aja, wasit. ya. Benar, Gitu kan. benar. Ya harusnya kartu kuning kedua tuh ya nggak segampang itu Ya sih. kalau aku ngelihatnya wasit udah nerapin standar dari awal, apalagi permainan ini istilahnya intensitasnya juga tinggi. Dari awal juga udah nggak ada main mode-mode slow. Iya, iya, iya. Ditambah lagi hujan. Iya, Nah, itu kayaknya wasit juga kayak kepalang apa gitu. Ada satu momen tuh, ada satu pelanggaran yang kok gini doang langsung kuning ya. Nah, aku juga ngerasa oh berarti standar dia segitu tuh. Jadi untuk ke belakang 90 menit berarti harus segitu terus. Dan aku lihat waktu Casemiro udah jatuhnya tuh, udah pasti merah nih. Ini pasti Iya. kuning lagi. Aku udah ngerasa Pas aku ngeliat juga kayak itu, ini kartu kuning sih. Dan Iya. dan beberapa menit sebelumnya di babak 1 si pemain Chelsea itu ada yang di-tackle di dalam kotak penalti dan itu sama sekali nggak di-VAR. Iya si Jopet. Iya, yang dengkul kena dengkul. Nah, Karena karena narasinya kan fan Chelsea narasinya stand ke situ tuh. Nah. Bahwa itu penalti. Iya ya, karena Oke, dengkul ketemu dengkul. Kalau menurutku, karena standarnya udah tinggi, kayak gitu akhirnya dianggapnya digampangin. soft touch. Iya, Dianggapnya iya, soft touch. iya. Jadi naik dikit lah. Yang kayak gitu kalau misal dari awal udah nggak setinggi itu, kalau kayak gitu udah pasti dicek atau kalau nggak udah pasti langsung
dikasih pelanggaran. Cuman karena standarnya udah lumayan tinggi kayak Intensitasnya iya, kayak yang kayak gitu dianggapnya udahlah soft touch nih karena yang tadi juga berak-berak juga aman-aman aja gitu. Iya. Tapi itu balik lagi perbedaannya MU City dan MU Chelsea kemarin MU gimana? Chelsea gimana? Apa yang buat ya sejujurnya sebenarnya bukan nggak bisa apple to apple ya, tapi di Etihad kemudian juga City terlihat lebih siap dari sisi taktikal. Itu banyak orang yang bilang udah calculated loss loh. Iya, gue juga ngerasa itu calculated loss Lawan sedangkan City? Lawan City ya. Maksud sih? Iya. Banyak fans MU yang pede loh. Ya itu kan cuma buat konten. Selebihnya enggak. Ya kalau menurut gue itu tadi City Paten memang ya. jauh lebih siap sih di pertandingan itu. Dan Pep Guardiola ya di 2 pertandingan terakhir lawan United dan juga lawan Arsenal nunjukin bahwa ya kalau dia mau main terbuka terus ya akan habis gitu dan Nah, makanya dia masang back four-nya Ya, makanya. bener-beneran back. Kusanov ditaruh kanan. Itu kan center back posisi aslinya. O'Reilly yang bisa ngeberhentiin siapa itu? Botak berewokan, Bumo sama Mazraoui dua-duanya. Dan kalau Aku cuman pengen kasih clear aja ya. Dorgu yang jelek bukan Kusanov yang bagus. Dorgu dan Ahmad. Iya lagi Iya, jelek. emang jelek Dua-dua berdua. jelek. Nah, kalau lihat semalam berarti kan 3 pertandingan Kusanov bagus terus. Lawan Napoli bagus. Iya lawan Arsenal pas lawan United bukan Kusanov yang bagus. Oh, berarti- Dorgunya aja yang jelek emang. Berarti Martinelli berarti semalam Trossard jelek maksudnya. iya, biasa aja. Aku berani di sini ya. Biar iya, kayak yang menonton kan fans Tapi United tapi semua. tapi gini Ji, gua nonton MU City sama Intensitasnya lebih- City Arsenal kemarin, menurut gua Pep menunjukkan dia itu ya emang pelatih pinter dan realistis aja. Iya. Dia tahu sistem dia tuh nggak masuk dengan pemain-pemain dia yang ada, sekarang. makanya dia main bertahan. Iya. Gol lawan MU kan itu ya kesalahan pemain MU sendiri sama kayak Batari Doku. Dan kemarin lawan Arsenal, ya golnya juga kayak golnya ini kan, gol counter lah. Iya. Si Haaland dan sisanya habis itu Full defense. nggak bisa ngapa-ngapain City, dia full defense dan mengharapkan keajaiban Doku dengan goyang reoknya itu kan. Ya cuma kan nggak terjadi apa-apa dan akhirnya ya terakhir Martinelli masuk dan Martinelli nggak dari sisi kiri, padahal kan dia mesti di sisi kiri dia dapat bola dari dia dapat bola dari belakang dan dia lari dari tengah ya itu kedapatan di situ. Tapi yang gua perhatiin ya, MU City kemarin squad depth Manchester 2 ini emang lagi jelek banget ya. Iya, nggak ada game changer. bahkan MU masang 2 kiper di cadangan. Hitan sama siapa satu lagi? Iya, Clemens. saking kurang orangnya. Saking kurang orangnya Saking gitu kurang orangnya, ngerasain. bener. City di derby ada nama Mfumi. Ifumi makanan. Iya, makanan. Gua anjir ini siapa gitu loh nyampe segitunya sekarang squad depth enggak. Ifumi. Iya, Mfumi. Mukasa siapa, Cu? Mikasa, Mukasa bapaknya Simba. Mufasa. Oh, Mufasa. Itu akademi. Akademi begitu. Berarti kan 2 tim ini emang squad depth-nya jelek gitu. Sedangkan Arsenal semalam squad depth-nya monster. Bagus banget. Setuju. Di Banyak saat game changer ya, banyak Iya, kan? banyak game changer. Di saat semuanya deadlock masih ada Saka bangku cadangan. Iya. Eze, Martinelli. Betul iya. Dan akhirnya golnya Arsenal semalam kan dari bangku cadangan semua. Eze assist ke Martinelli. sama dari bangku cadangan City, Nathan Ake kan Nathan Ake, yang brengsek lolosan. kan Nathan Ake emang tuh. Tapi nggak ada yang mengenyam bangku sekolah. Nggak disupport tadi. Iya, Nggak support. Dia udah melotot gue. Ya udah. Dia udah melotot. Tapi gue salut sama Pep. Iya, maksudnya dia Jujur. dengan Nah, nama kalau menurut gua besarnya- ini bukan realistisnya Pep, tapi ini adalah kedewasaan Pep. Betul. Ketika Iya. dia mengalahkan Iya, realistis egonya, dong. iya makanya ketika dia dewasa, dia menurunkan egonya menjadi lebih realistis, lebih iya, pragmatis, dan Bahkan- hasilnya fantastis. Wah. Enggak dong. 1 poin tuh. 1 poin. Dapat 1 poin kan? Gue tuh puas kok. Karena calculated loss menurut gue lawan Saup Arsenal. lo, saup. Apa? Puas, saup. Cisaup. Mas, lagi ngomong nih, jadi potong nih. Diomelin mulu Pukul dia aja, makanya. pukul. Iya. Tadi yang mana kok? Puas. Puas. Gue puas Saup. 1 poin. Saup. Cisaup. Ulang. Iya, terus. Enggak, gue puas 1 poin. Kenapa? Berarti lu pesimis Tiga. banget dong. Lu pesimis dong. Pesimis karena di atas kertas Arsenal lagi pede-pede. Iya sih. Iya dong. Iya, Dia nggak iya. pernah kebobolan dari open play sampai malam tadi. Oh, itu Paulo. Paulo di bola. Iya, sampai Oh semalam. iya, Arsenal baru kebobolan 2 kali. 2 kali, satu open play, lewat satu free kick. Dominic Soboslai dan semalam lewat Erling Haaland. Iya. Dan Pep bahkan ini City cuma dapat 32% ball possession yang mana itu
adalah ball possession terendah dan terburuk di Oke, Guardiola. kalau gue nanya lo itu memang kalau City lawan MU lawan Arsenal kemarin kan MU bisa ngurung Arsenal kan katanya MU-nya jago, tapi kalau dari sisi fans Arsenal enggak itu memang sengaja gitu. Nah, Sengaja, kalau dari karena- City main apa? Emang karena Arsenalnya bisa ngurung atau City-nya emang bertahan? Ya masih City-nya bertahan. Iya, sama gue juga ngeranggap bahwa United bukan bagus, tapi emang Arsenalnya Emang main bertahan. Nah itu kan karena butuh result 3 poin Iya. loh. 3 poin kita Sekarang tuh udah bisa. pragmatis aja. Iya, pragmatis aja. Bahkan Arteta di game week 1 yang harusnya jadi pembuka, dia main pragmatis kan akhirnya. Iya. Taruhannya banyak sekarang Premier League masalahnya. Dan City nih, kalau gue mau ngedefend kenapa main bertahan, karena dia cuma dapat istirahat 2 hari dari UCL. Iya, nggak fair. Arsenal 4 Bener. hari. Nah, Iya, itu dia kalau main paling defense. early pertama kan. Iya, Arsenal Paling paling pertama. Dan City ketemu Napoli dengan skuad yang sama di bawah MU, Napoli itu sama Nggak ada yang dirubah ya? Nggak ada yang rubah sama Bener-bener? sekali. Bener-bener. Dan akhirnya kejadian tuh cedera Kusanov sama O'Reilly. Oh, cedera. Cedera, ditarik dua-duanya diganti Nathan Ake dan masuk pivot lemot Nico Gonzalez gantiin Haaland. Itu dia. Dan ngomong-ngomong soal pivot lemot juga, nah ini Amad Diallo kenapa nih Amad Diallo? Kok jauh? Ya udah langsung ke Amad Diallo aja. Iya. Ada hubungannya. Ahmad Diallo kan di sosial media dia di Instagram dia archive semua Semua postingannya. Lagi galau kayaknya. Terus itu sebelumnya dia dikritik karena bermain kurang baik lah Iya. saat melawan Chelsea. Kemudian juga ada bisikan-bisikan di akhir laga antara Garnacho dan juga Amad Diallo. Dan di locker room dia foto bareng Garnacho nge-tag Tag, agennya. Kayak seolah-olah ajak gua dong cabut dari sini gitu mungkin. Pergi Nggak tahu. aja. Karena Pergi aja. ya karena Segampang itu. Amad Diallo nggak tahu nih semenjak musim lalu yang dianggap musim terbaiknya itu tuh di postseason aja di Malaysia dia ya melakukan tindakan kurang menyenangkan pakai jari tengah. Jari tengah gitu-gitu. Kemudian juga Pakai jari tengah. Iya benar. Menunjuk jari tengah. Enggak gini dia. mengeluarkan jari tengah. Kalau pakai jari tengah tuh kesannya negatif kok. Gini kan makanya. Diacungkan jari tengah ke arah Surti. Ya itu. Iya, Ahmad Diallo kemarin ya seperti Mas Tama juga di review kemarin juga dia ngomong aku baru tersadarkan kalau Ahmad Diallo tuh jelek Biasa banget aja, biasa aja dia biasa aja. desain player, aku bilang. Dan kemarin memang kelihatan banget Mas. Yang itu yang paling kelihatan tuh waktu ada Ahmad itu kanan Sesko kosong, itu nggak dioper dia malah crossing ke atas itu bener-bener aneh. Entah ya masa nggak kelihatan sih. Kan nggak Segede mungkin gitu ya. Segede itu gitu. Nomor Jadi- punggung juga 30. Jadi Ahmad Diallo star syndrome nggak menurut lo? Karena di Snapchat-nya dia bikin postingan, ya ini sih memang kritikannya dia baca kritikan. Namanya juga superstar. Ya katanya namanya juga superstar, wajar lah dikritik gitu. Nah gimana? Tapi ya kalau menurut Mas Tama gimana? Dia anak muda menurutku. Iya. Dia Amut. dia dia kayaknya masih belbang lah. Hah? Belum berkembang. Enak kan singkat gitu kan? Iya. Enak kan? Tapi buat aku sama Dita yang pernah ketemu dia langsung, memang anak ini star syndrome dan attitude-nya nggak Nah, bagus aja. ini dia videonya. Udah, itu dia. Nggak usah. Serius. Nggak usah. Memang setelah mengakumulasi kejadian-kejadian yang gua korban, Dita korban dan kemarin lihat dia main gitu, memang ya attitude-nya attitude problem. Jadi menurut lo dia agamis, bawa-bawa agama tuh pencitraan doang? Iya. Oh, supaya dipilih dalam pilkada. Supaya dapat engagement ya. Menurutku ya karena Sepatah. inian di lingkungan di United. ya nggak ada kayaknya nggak ada yang ngerangkul dia untuk apa ya? Mas Rawi? Ada abang-abangan. Mas Rawi kan Nah. imam juga. Iya tuh dia nggak cukup besar influence-nya untuk ngarahin Iya, dia betul, setuju. Karena dia bukan besar influencer, untuk- dia iya. football player. Allah situ orang lagi serius. Sobek nih kok baju ini. Iya. Nggak bisa. Bang. Iya, tapi iya gue setuju. Tapi gimana ya Mas kalau nggak usah gitu dong. Tapi ya soal attitude ini kan harusnya Amorim atau apa kan harusnya tahu, harusnya ditatar pemain-pemain. Ya justru seperti ini. itu yang dia lakukan Ya ke itu makanya gua bilang Garnacho. nggak ada di lingkungan United. Iya makanya Iya. itu. Ya, berarti- Makanya problem United terakhir dari pemain-pemain mudanya kan star syndrome. Banyak Iya, yang gitu iya. kan Sancho, iya. Garnacho, Garnacho. apa Berarti namanya, next-nya Rashford. Diaco. Berarti nextnya yang jadi korban Ahmad Diallo nih. yang Kalau dia nggak dikeluarkan. berubah. Kalau dia nggak berubah. Pastilah Iya. kalau kayak gitu. Itu seleksi alam United Iya, aja. iya. Ya karena memang banyak pemain toksik juga di United dan contohnya adalah yang sudah keluar Marcus Rashford. Marcus Rashford. Ya betul. Marcus Rashford ternyata masih
Attitude-nya Attitude-nya kurang karena terlambat. Terlambat. Nah, Setelah latihan ya, mencetak terlambat latihan. Dua gol fantastis bagus di banget. lawan Newcastle, keren banget gol keduanya ya. Itu kayak langsung puskas ya. enggak lah, kejauhan Puskas mah. Ya itu pokoknya gol bagus dan dia man of the match. Inbox Menang award 2-1. Inbox award dulu enggak sampai Puskas. Menang 2-1. Kemarin pertandingan lawan Getafe tadi pagi dia sama sekali nggak main dari dari awal karena ternyata dia di latihan datang telat. Oh iya. Lagi-lagi dan Tapi Itu Hansi udah Flick- bukan pertama kalinya. Iya. Oh, iya? Enggak di dalam sepanjang karirnya. Di United Di pun United sering. sering. Tapi Di dia situ ada nggak sih, Ji? apa? Pemain-pemain yang pernah nggak berhadapan dengan pemain-pemain Balotelli paling. bad attitude gitu. City. Lu gimana dulu? Ada Balotelli, cerita nggak ya? waktu nge-handle Balotelli? Waktu handle Balotelli. Iya, ada maksudnya di Timnya. John. di City ada nggak pernah ada cerita kayak dulu tuh Balotelli sampai gimananya di ruang Balotelli ganti? tuh cuman ini kalau misalnya dia tuh nurut kalau di atas di datang jam segini nurut, cuman di luar lapangannya gila. Bakar rumah di City Iya, kan? mau bakar rumah, Iya, bakar apartemen. petasan. Siapa? Balotelli mau bakar apartemen sendiri gara-gara main petasan dimasukin dalam tikus. Iya. Itu kan emang sakit jiwa berarti kan. Kalau itu kan beda. Sajiu. Sawah. Tahu mah kungpau. Kiwa. Nah, itu kalau di City yang attitude-nya jelek udah pasti egonya akan kalah sama Pep lah. Cancelo kan langsung ditebak. Iya. Cancelo Cancelo kenapa? Cancelo dia pengen main reguler. Iya, benar. Ya, Lo nggak salah dong. Lah itu nggak salah dong. Itu mah Ya, itu ya, hasrat setiap Hasrat pemain bola ya. Hasrat dia kayak beberapa pemain yang nggak setuju sama Pep langsung ya kalah powernya sama Pep. Oh. Karena ada yang diseganin. Sedangkan di MU yang diseganin siapa? Iya. Akanji juga kan? Akanji kan. Akanji keluar baik-baik. Tapi dia Tapi ngomong pas interviewnya Inter. baru. Iya, dia ngomong. Interviewnya dia bilang Pep adalah pelatih terbaik dunia, tapi nggak pernah ngasih jam yang pas Terbang. gitu, jam terbang. Rolex mintanya dia, nggak pernah ngasih jam. Nah, dia Yang ngasih minta Rolex siapa? dia ngasih tahu Iya. dia ngasih tahu bahwa dia ngasih tahu bahwa sebelum cabut ke Inter Milan, Pep bilang kita nggak ada yang main reguler ya. Itu kan udah biasa Pep kayak gitu. Tapi kayak di spicy-in lah sama Akanji. Sebenarnya kan Pep ngomong itu nggak perlu diomongin di media pers gitu sebenarnya. Ya gitulah Akanji pemain yang jago hitung-hitungan doang, tapi bertahan mah biasa aja menurut gua. Ya itu tadi Rashford di dapat ultimatum lagi dari Hansi Flick. Iya, dan ya tadi lingkungan toksik yang udah keluar juga ada Andre Onana. Iya. Yang akhirnya mencetak assist. Mencetak kasih. Rashford pun nyetak assist sebenarnya. jangan dicap toksik, kasihan bukan toksik dia emang Bad luck. bukan Enggak, maksudnya juga dia- enggak, emang Emang MU bukan levelnya aja. ya Emang United bukan levelnya aja. Dulu kamu bilang De Gea ini penggantinya Onana terbaik. Masa? Dia ngomong gitu. Sumpah, Mas. gimana? Di rumahku coba. Agak ada rekamannya. Iya. Lu jangan fitnah-fitnah Iya, aja. kalau Onana emang kayaknya emang habitatnya bukan di United sih. Tapi Emang- di mana kok? Hah? Habitatnya di mana? Habitat Ya tuh di bukan Inter, di Itali. Hewan. Bukan, Bro. Ya kayak memang di Habitat kan Turki hewan. gitu. Karena intensitasnya kan di Beritanya apa kok? Onana kok? Ya Onana, setelah minggu lalu dia debut mencatat walaupun kalah dia mencatat 7 save dan menjadi motivator ya sampai gebuk-gebuk meja di dressing room. Dia kan emang suka gini-gini nih kok. Dulu kan dari MU orkestrator dia. Yang cita-cita orkestrator jadi kiper. Dirijen kagak ada orkestrator ini. Dirijen. Kemarin Dia assist untuk timnya sendiri. Itu luar biasa. gerakan. Enggak kan ada Onana gini kan? Ada Iya. ya. Halan. Satu aja bukan ini. Iya, dia bikin assist gitu dan siapa pemain United lainnya yang dipinjemin bagus? Nggak ada ya. Antoni belum ada kabar. Ya? Belum. Tapi aku Udah menang tapi nggak cetak gol nggak. Tapi gue penasaran kok kenapa Lemens ya namanya. Sene Lamens. Sene Lamens belum main sampai sekarang. Kenapa? Belum. Kayaknya pertandingan minggu depan deh. Karena dia Intensitasnya datang tinggi. pas di Iya. big match Iya, ya. Donnarumma langsung start. Beda. Donnarumma, Bro. Tapi gini deh, Ji. Menurut gua dengan datangnya Donnarumma itu tuh menyelesaikan salah Problem, satu kepusingannya, salah satu, iya, problem solvingnya Pep salah satunya sih. Dan dengan Ngomong dia apa sih datang, iya, maksudnya problemnya Pep hilang satu dengan datang Donnarumma karena dengan datang Donnarumma, iya Ada backnya pemain tengah dan striker sih main dengan Ke-boosting, anjir, santai semuanya aja. ke-boosting loh. Iya. Megang apa nih? Boosting. Boosting, Parah boosting. banget gila. Itulah yang maksudnya itulah yang yang nggak ada di United gitu kan. Sedangkan United kan punya kiper aneh-aneh. Lemens nanti jago banget kok. Baby Courtois kok.
Kan belum Lu main. bener apa enggak? Lu bener apa enggak? nih? Katanya orang kan Baby Courtois. Iya, Baby Courtois, tapi dia sampai sekarang belum main untuk timnas Jackson Belgia sama Baby sekali. Drogba. Jadinya kayak gitu nanti. Tapi menurutku beda cerita sih kalau Donnarumma kan kabarnya rumornya akan gabung ke United. Kayaknya bakal beda cerita gitu. Bakal kita ding. Enggak sih, tetap jago sih. Enggak, tapi ternyata Nah, Donnarumma ini bercandaan gua bang sama Gautama emang. tapi ternyata Donnarumma gaji gede banget. Boleh ya, di ngomong Manchester orang City. lagi Lah kan lagi bercanda internal ya. Wah, makasih kok. Iya, gimana sih? Nah, tapi Donnarumma ternyata minta gaji gede banget ya. 250. Iya, plus bonus. Udah itu. Ada, gue baca di kapologi.com 300.000 lebih. Gimana? Ada kapologi.com. Coba, lu ngomong dulu. Gue baca. Kapan lagi dong? Kepo, Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya mau media manapun ini Capoeira sumbernya ada. kapologi.com ini nggak ada. Orang mah lagi David Ornstein. Atletik. Iya. Atletik. Ngomong dulu, gue cari ini nggak percaya. Kapologi. Iya, cuman itu kan Nih, nggak percaya kapologi dong. iya ada. Iya, gue bilang Cari semua kapologi.com. podcast kok, cari semua podcast yang ada sumber Ngambil. kapologi. Iya. Kepologi.com, no, ya kan? Nah, itu aja ada iklan juga Gross per di week situ. 250.000 base-nya, ya kan? Base-nya jadi basicnya 250.000 pound sterling. Nah, terus bonusnya 62.500. Iya, kok Berarti maksudnya seminggu. nggak ada yang masalahin kapologinya. Iya, terus? Ada nggak orang yang ngambil sumber dari kapologi itu? Lu doang. Ya gua. Biar beda kenapa? Jadi jangan percaya itu aja gitu, bro. Ih, gila banget. Iya. Ya hoax berita lu. Ya udah sih kenapa? Nah, ini juga hoax Kapologi Mas. Ya enggak, ini rame. Ini kapologi.com. Tribun Kaltim itu. Enggak, ini benar-benar. Kemarin Kayak Tri-tim. Mungkin sekelas itu kali. Iya. enggak, Mas, kemarin Info Cibubur 24. Info Cibubur 24 sama lu ngambil dari situ. Iburpan enggak. Kemarin gaji-gaji pemain lain juga gue cek ya. Benar Tapi segini. nggak ada yang pakai sumber itu kok. Ya, tapi Gua kan nggak mempermasalahan salah benernya. Kapologi ini siapa? ya cek ya, capologi.com. Nih cek nggak apa-apa Nggak ada dong. bola-bolanya capo. Nggak. Masya Allah nih, lu top search kalau Ya lu udah, cari. udah. Diributin Dari sisi begitu. luar nih ya, ini kan gue selalu nanya Siwar. dari orang-orang fans United. Sebagai fans City, apa yang lo harapkan untuk United? Karena banyak yang bilang dangdut tak goyang. Sebagai sayur tanpa garam. Banyak yang bilang juga bahwa kangen United balik lagi Iya, ke sejujurnya ya. marwahnya gitu. Kalau dari City sendiri gimana? Enggak, karena gue tumbuh dengan rivalitas Lebih baik. Tunggu lebih baik. Nah, enggak tumbuh di rivalitas antara Manchester United dan Manchester City, bukan Liverpool dan City karena udah lama banget kan itu. Ya. Dari 2011, dari 2010 itu udah. Jadi gue berharap bisa ngasih match yang seru aja sih kalau ketemu Big Six gitulah seenggaknya. Ya. Jangan nggak ada pride-nya gitu loh. Gak ada perlawanan, Perlawanan. calculated Match loss terakhir gitu. nggak seru menurut lu? 3-0 itu. Nggak seru lah. Iya. Untuk United seru nggak? Seru. Seru di mana? Seru. Lah kenapa orang gua seru? Kok nggak boleh? Dia demen kalau timnya kalah kan? Apa? Dia demen kalau timnya Masokis kalah. dia, masokis. Demen di ini. Senang di Enggak, jadi gue berharapnya sih United bisa ke form terbaiknya apalagi di bawah Ruben Amorim kan. Amin. Nah, ini 3 back itu tapi rada berat sih. Seenggaknya di Januari beli inilah DMF lah biar Bruno bisa main lebih lebih advance ya. advance. Ya. Itu doang sih. Pengen banget United balik ke form terbaiknya dan fansnya tapi tetap di titik yang ini nih. Jangan tengil lagi kayak dulu gitu. Oh, nggak bisa. Kalau United Oh, berarti ya udah di bawah aja terus. Enggak, bro. fansnya naik Enggak, juga. bro. Udah Enggak, bro. itu mah. Emang begitu. Takdirnya, Bro. Emang Hukum kelas ekonomi, kita. Bro. Oke, bisa Demand dan juga Iya. supply naik, ya semua naik, harga naik. Iya, itu emang permanen. Ya Kita udah, nggak sadar berarti sekarang diri, ini Harapan- Pertamina memonopoli naik semua. Nggak usah gitu-gitu. Ya udah, terima kasih Najih udah hadir ke United Bentar. Webcast. Ya masih mau tamu ini udah habis. Prediksi gimana, Ji? City musim ini? 4 besar lah. Orang udah pusing dia nambahin. Emang harusnya siapa yang 4 besar? Lu punya best manager 5 game 7 poin. Enggak, kalau juara MU punya clueless manager 5 game juga 7 poin. Oh, jokes Twitter. Jokes gitu. jokes Twitter. Ya udah oke. Gak worth it ini dipanjangin aja. Cuman gitu. Ya bosan aja habis. Ya udah, thank you Najih ya Thank you, main-main thank you. lagi Thank you, ke United sini. Wave. Dan buat teman-teman United Wave mania, Mantap. ya komen tamu siapa lagi, fans rival mana lagi yang perlu kita undang ya, dan mau ngebahas apa ya.
Sampai jumpa di United Wave Podcast episode selanjutnya. Dadah. See you guys. Thank you.